Misteri penumpang terakhir di terminal tua. Terminal yang terlupakan. Terminal tua itu berdiri di pinggiran kota kecil, Jawa Tengah. Dulu, tempat itu bagaikan jantung kehidupan malam. Bus datang silih berganti. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Dan lampu-lampu neon berpendar terang. Namun setelah terminal baru dibangun, semua hiruk pikuk itu lenyap. Terminal tua berubah jadi bangunan sepi, dindingnya berlumut, atap bocor, dan bangkunya berkarat. Meski jarang digunakan, terminal itu masih menjadi tempat singgah bagi sebagian sopir bus malam. Bagi mereka yang lelah, terminal tua seakan jadi tempat untuk menarik napas sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan panjang. Tapi di balik keheningannya, ada kisah yang beredar. Terminal itu masih dihuni penumpang yang tak pernah bisa pulang. Awal perjalanan, Budi, seorang sopir bus malam yang sudah puluhan tahun bekerja, malam itu mendapat giliran mengantar bus jurusan Solo Semarang. Hujan deras mengguyur tanpa henti sejak sore, membuat jalanan licin dan sepi. Seusai menurunkan penumpang di terminal baru, ia merasa lelah dan mengantuk. Daripada memaksakan diri, ia memutuskan menepi ke terminal tua. Dengan bus kosong, Budi masuk ke area terminal. Hanya ada suara hujan menghantam atap seng berkarat dan tiupan angin yang membuat pelang tua berderit. Ia menyalakan rokok, duduk di kursi kemudi sambil menunggu hujan mereda. Namun, ketenangan itu buyar ketika terdengar ketukan pelan di pintu bus. Tok tok tok. Penumpang misterius. Budi menoleh. Seorang perempuan muda berdiri di luar. Kuyup diguyur hujan. Ia mengenakan kebaya putih basah. Rambut hitam panjangnya tergerai menutupi wajah. Dengan suara lirih, ia berkata, "Pak, bolehkah saya ikut? Saya ingin pulang ke kampung sebelah." Budi terdiam. Tidak mungkin ada orang menunggu di terminal tua larut malam begini. Namun rasa iba membuatnya membuka pintu. Perempuan itu naik tanpa banyak bicara dan memilih duduk di bangku paling belakang. Wajahnya tak jelas terlihat, hanya samar di balik rambut yang menutupi. Budi mencoba mengajaknya bicara, tapi ia hanya diam. Hanya sesekali terdengar ia bergumam lirih, seperti membaca doa yang tak dimengerti. Perjalanan ke arah gelap. Bus kembali melaju. Jalanan lengang, hanya suara mesin dan hujan yang menemani. Dari kaca spion, Budi bisa melihat sosok perempuan itu. Namun anehnya, bayangannya kadang terlihat, kadang hilang begitu saja, seperti tak pernah duduk di sana. Lalu muncul aroma bunga melati yang pekat, menyesakkan dada. Suhu di dalam bus turun drastis. Budi menoleh dan bertanya, "Mbak, rumahnya di mana tepatnya?" Perempuan itu hanya menunjuk ke arah jalan kecil yang menuju hutan gelap. Suaranya lirih, "Lewat sana, Pak." Budi Jalan itu terkenal angker, jarang dilewati sopir malam. Konon, banyak kecelakaan terjadi di sana. Tapi ia tetap mengikuti arahan, mencoba menyingkirkan rasa takut. Bayangan-bayangan di bangku bus semakin masuk ke dalam hutan. Suasana makin mencekam. Kabut turun perlahan, menutupi pepohonan. Saat Budi melirik kaca spion, jantungnya hampir berhenti. Ia melihat bukan hanya satu penumpang, melainkan banyak sosok duduk di kursi bus. Wajah mereka pucat, baju mereka basah, beberapa penuh darah. Mata kosong menatap lurus ke depan. Suara lirih seperti rintihan terdengar serempak, seakan puluhan orang menangis bersama. Budi panik. Ia menoleh cepat ke belakang. Kursi kosong. Hanya perempuan itu yang duduk diam, menunduk. Mesin yang mati. Saat bus sampai di tikungan hutan, tiba-tiba mesin bus mati. Lampu padam, kabin gelap gulita. Suara hujan dan petir makin keras. Budi panik, bergegas menoleh ke bangku belakang. Kosong. Perempuan itu hilang. Di kursinya hanya ada setangkai bunga melati basah. Air menetes dari kelopaknya, mengeluarkan aroma tajam. Budi ketakutan, tangannya gemetar saat mencoba menghidupkan mesin. Mesin langsung menyala seakan tidak pernah bermasalah.
rahasia di warung kopi, Budi melajukan bus secepat mungkin, hingga akhirnya ia tiba di jalan raya utama. Ia melihat warung kopi kecil yang masih buka. Dengan wajah pucat, ia berhenti dan masuk sambil menyeruput kopi panas. Ia menceritakan kejadian barusan pada pemilik warung, seorang pria tua. Mendengar ceritanya, wajah pria itu berubah serius. Pak sopir, perempuan itu bukan orang biasa. Belasan tahun lalu, ada kecelakaan bus di jalan hutan itu. Bus penuh penumpang terguling. Banyak yang meninggal di tempat. Salah satunya, seorang gadis muda yang malam itu mengenakan kebaya putih. Katanya, sejak saat itu arwahnya masih suka menumpang bus malam. Dan kadang membawa serta penumpang lain yang tewas bersamanya. Tragedi bus terguling. Pria itu bercerita lebih jauh. Malam kecelakaan, hujan deras mengguyur. Bus penuh penumpang melaju kencang, lalu tergelincir di tikungan tajam. Bus terbalik, berguling ke jurang kecil. Puluhan orang tewas seketika, termasuk seorang gadis yang hendak pulang dari pesta keluarga dengan mengenakan kebaya putih. Sejak itu, banyak sopir yang melaporkan kejadian aneh. Penumpang gaib naik bus, mesin mati mendadak di hutan, atau suara tangis tanpa wujud. Semua cerita itu berawal dari satu terminal tua, tempat di mana mereka terakhir kali naik. Budi pulang dengan tubuh lemas. Sejak malam itu, ia bersumpah tak akan lagi berhenti di terminal tua, apalagi mengangkut penumpang dari tempat sepi. Tapi bayangan wajah pucat dan aroma melati selalu menghantui mimpinya. Dan hingga kini, para sopir bus malam selalu berpesan satu sama lain. Kalau ada penumpang minta naik di terminal tua saat hujan deras, jangan sekali-kali bisa jadi yang naik bukanlah manusia,